Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuh wa ihsanuh. Allahumma ya daiman fadli ala al-bariyah, ya basita yadaini bil atiyah, ya sahibil mawahibi saniyah, salli ala khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dzal ula bi hadhihi al-lailah bijahi sayyidina Rasulillah Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Sahibul hadzal majlis wal bait Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad selaku Khalifah Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, begitu juga akhuh Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad beserta keluarga besar Al-Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad, semoga dipanjangkan umurnya. Wa para asatid yang dimuliakan oleh Allah, guru-guru kita Al-Habib Abdullah bin Ja'far, Al-Habib Qasim bin Ja'far, Al-Habib Mustafa Al-Juhri, Al-Habib Syekh Mahir bin Sabir, Ustaz Mahiddin, Ustaz Yasin, Ustaz Nur, dan para guru-guru kita yang lainnya, juga ada Syekh Nabil, semuanya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, antum semua daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Detik-detik kita akan memasuki sebagaimana kegembiraan yang dimiliki ahli langit. 1400 tahun yang lalu, sebelum kita diciptakan oleh Allah, bahkan sebelum diciptakannya, yaitu para makhluk yang ada di bumi ini, yaitu manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan nur Habibuna Muhammad, Allahumma shalli alaihi, cahaya Nabi Muhammad, Allahumma shalli alaihi. Yang cahaya inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan semua isinya. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan langit, bumi, bulan dan bintang-bintang, neraka, surga dan serta isinya. Begitu juga arsy dan kursi, begitu juga malaikat, jin dan kita sebagai manusia, tercipta karena cahaya Nabi Muhammad. Habib Ali menulis satu hadis yang mana kabarkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, akhbirni an awwal syai'in khalaqallahu qabla al-asya, qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-asya nur nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih. Ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semua sesuatu itu dari cahaya Nabi Muhammad. Yang mana Jabir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku sebelum sesuatu diciptakan. Maka berkata baginda suci Maulana Muhammad, wahai Jabir, sesungguhnya Allah sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah pertama kali menciptakan cahaya aku dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kita ada di bumi ini sebabnya Nabi Muhammad. Cahaya itu yang telah sempurna dibagi-bagi sampai kepada cahaya yang ditunggu-tunggu. Maka
dalam kitab Taurat, Injil, Zabur. Di situ diucapkan bahwasanya yang ditunggu-tunggu adalah al-maw'ud, yang dijanjikan. Siapa itu al-maw'ud? Adalah junjungan Nabi besar Maulana Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menurunkan cahaya itu kepada Nabi Allah Adam. Sebab itulah Nabi Allah Adam menjadi mulia. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang namanya Ajazil. Ajazil ini tidak ada di mana bumi ini melainkan dia bersujud. Dan bahkan dia menjadi presidennya para malaikat. Ajazil ini sungguh dibanggakan dan sangat bangga pada dirinya. Sehingga dikala Ajazil ini mendapat tugas dari Allah, banyak jin-jin yang merusak bumi-bumi pada saat itu, maka Ajazil beserta tentaranya yaitu para malaikat membersihkan para jin-jin. Dulu dunia ini dikuasai sebelum oleh manusia, dikuasai oleh jin-jin. Maka Ajazil diperintahkan untuk menyelesaikan. Maka ada yang lari tuh jin-jin ke gunung, ada yang lari ke laut, ada yang lari ke gua-gua. Maka dia menjadi mulia, dengar bangga. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala tidak menguji orang yang membanggakan dirinya? Hamba yang mentang-mentang, kalau kata orang Jakarta itu mentang-mentang. Allah menguji dengan diciptakannya Nabi Allah Adam. Maka Nabi Allah Adam diciptakan, Allah bilang apa kepada seluruh makhluk? Hei para makhluk, para malaikat, bersujudlah kamu kepada Nabi Adam. Malaikat-malaikat ini dia melihat di dalam tubuh Nabi Adam ada cahaya Nabi besar Maulana Muhammad. Maka mereka bersujud. Ajazil ini dia tidak mau. Maka dia berkata apa? Tidak, aku diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Semenjak itulah Ajazil dirubah menjadi iblis. Marah karena wastaghfar karena minat sombong. Dirubah dia. Nah, inilah yang disebut dengan akhlak. Kita tidak boleh punya akhlak iblis. Akhlak itu apa? Akhlak itu adanya di hati. Jangan sombong, jangan bangga diri, jangan ujub, jangan riya, jangan hasud, jangan su'udzon, jangan punya penyakit hati. Kan saya bilang, baik mah? Mati. Enggak baik? Mati. Mendingan jadi orang baik. Matinya baik. Nah iblis ini nggak mau dijadikan hamba yang baik. Makanya dia sombong. Akhirnya Allah ubah yang mukanya ganteng, merah, cakep, indah,
berubah. Ada tanduknya, ada calingnya, berbulu badannya, dikasih buntut, kukunya panjang-panjang, serem mukanya. Di situ dia sakit hati. Bahkan tidak hanya itu, Allah Ta'ala usir. Kamu gak pantas di surga, kamu keluar dari surga ini. Ringkas cerita, kalau saya cerita panjang, setahun gak habis. Intinya Nabi Adam mulia karena ada Nabi besar Maulana Muhammad. Iblis hancur karena tidak ada nur Nabi Muhammad. Seseorang bila menginginkan kemuliaan di sisi Allah, di sisi makhluk-makhluknya Allah, maka jadikanlah di dalam dirinya Nabi Muhammad. Bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Allah Nuh? Kalau disebut nama Nabi, ucapkan alaihissalam. Nabi Allah Nuh. Karena Nabi Allah Nuh alaihissalam selama 900 tahun bikin kapal. Dia ketok kapalnya dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad, bertawassul kepada Nabi Muhammad. Makanya selamat semua isinya. Di situ masuk isinya. Hati semut masuk. Hewan, manusia. Nah dulu hewannya kayak apa? Sekarang paling gede apa hewan? Gajah. Dulu dinosaurus. Gimana itu kapal gedenya? Kapal Nabi Nuh gedenya kayak apa? Kalau dinosaurus masuk. Coba bayangin. Yang nurut sama Nabi Nuh selamat. Kenapa Nabi Nuh bisa bikin kapal yang dari kayu terombang-ambing sampai 40 hari 40 malam, dalam riwayat bisa lebih? Disebabkan beliau bikinnya sambil bersalawat. Lihat istrinya, anaknya yang nggak mau ngikut Nabi Allah Nuh, celaka, hancur, binasa. Karena Nabi Nuh beliau mengikuti apa yang diajarkan oleh ayah beliau, yaitu Nabi Allah Adam. Terus tuh cahaya itu turun dari Nabi Adam ke Nabi Nuh, dari Nabi Nuh ke Nabi Hud, terus sampai kepada Nabi Allah Ibrahim. Disitulah turun para nabi. Ada Nabi Allah Musa, ada Nabi Allah Ishaq, ada Nabi Allah Ilyas, ada Nabi Allah Yahya, ada Nabi Allah Zakaria, ada Nabi Allah Sulaiman, ada Nabi Allah Daud, ada Nabi Allah Isa. Itulah yang keluar dari jalur Ishaq. Tapi dari Nabi Ibrahim ada yang keluar dari jalur Nabi Allah Ismail. Dari jalur Nabi Allah Ismail keluarlah junjungan Nabi besar Maulana Muhammad. Lihat ujian, bagaimana api bisa tidak terbakar dan tidak membakar Nabi Allah Ibrahim. Karena Nabi Allah Ibrahim beliau dikala ingin dibakar membaca tawassul, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dikala Nabi Allah Ismail ingin dipotong sampai dia punya pisau yang begitu tajam tidak masuk ke dalam lehernya,
tidak terpotong. Padahal kekuatannya Nabi Ibrahim itu sangat kuat. Udah digeset-geset, bukan dipotong ditempelin doang, digeset-geset. Kata perintah Allah. Tidak terasa. Kenapa Allah menjaga Nabi Allah Ismail? Dikarenakan di dalam diri Nabi Ismail ada nur Nabi Muhammad. Begitulah cahaya-cahaya itu terus turun. Masuk ke Nabi Adam, masuk kepada Nabi Nuh, masuk kepada Nabi Allah Ismail. Sampailah di dalam kitab-kitab Maulid dijelaskan. Maulid tiba menjelaskan apa? Badal arsyu taraban wastibsyara wazdadat kursiyu haibatan wa terus watajatul malaikatu tahlilan wa tamjidan wastaghfar. Itu dikarenakan datang malam 12 Rabiul Awal, arasnya Allah bergetar. Para malaikat-malaikat yang ada di bumi, yang ada di langit turun ke bumi. Tidak ada satu pasir pun yang ada di bumi ini melainkan pasir itu diduduki oleh malaikat-malaikat Allah yang bertasbih, bertahlil kepada Allah Ta'ala untuk menyambut kelahiran baginda suci Maulana Muhammad. Bayangkan, tidak ada satupun pasir di bumi ini melainkan itu pasir diduduki oleh malaikat yang bertasbih, bertahlil, bertahmid, memuji Allah atas penyambutan para malaikat Allah untuk lahirnya Nabi besar Maulana Muhammad. Di malam itu, malam yang mana gulita menjadi malam yang indah bercahaya, diliputi dengan bintang-bintang yang indah yang tidak pernah terpandang mata. Bahkan para ahli zaman saat itu melihat kehebatan-kehebatan pelangi-pelangi indah yang luar biasa. Seperti langit itu ada tangganya. Langit itu kayak ada tangganya. Menandakan apa? Malaikat-malaikat Allah memadati bumi ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini Habib Ali pun mengucapkan fahina karaba awan wa awan wa ihadul habib a'lanat as-samawati wal ardu man fahina bitarhib wa amtal wujudi ilahi ala wujudi lazim wa alsinatul malaikatu tabshiri lil alamin. Malaikat ini gembira. Kalau ente orang nggak gembira atas lahirnya Nabi Muhammad, maka ente orang, kita orang adalah orang-orang yang merugi. Malaikat gembira. Saking gembiranya malaikat itu, dia berputar-putar dengan kesenangan zikir dandan malaikat. Makanya besok malam 12 Rabiul Awal pakai pakaian yang paling cakep. Ya, jangan beli apak yang dipakai. Beli. Makanya kalau bulan Maulid itu ada banyak tukang baju koko. Di Pustopa itu jual baju koko, kita laku gini. Beli baju koko. Kopiah yang baru, kain yang baru, beli minyak wangi, pakaian baru, baju baru, kain baru. Buat apa? Buat menyambut baginda suci Maulana Muhammad. Kalau tadi dibilang, kalau kita buat diri kita ulang tahun, kita meriahin. Orang tua kita meriahin. Orang yang kita sayang kita meriahin. Kenapa ini yang bakal nolongin kita di akhirat besok? Pakai alasan capek, alasan gak ada waktu, alasan apa yang inti kasih besok kalau nanti Nabi Muhammad alasan sama inti gimana? Gak mau
Bib Abuan kemana jauh di Bekasi, nggak bisa datang Bib, capek habis kerja. Oh besok lu digituin sama Nabi. Kata Nabi, gue capek di padang mahsyar triliunan orang. Jangan pakai alasan besok. Bahkan semua yang kita cintai ajak untuk memuliakan Nabi Muhammad. Tanpa alasan. Kalau malaikat aja gembira sedemikian rupa, nggak ada alasan dia duduk bertahlil untuk memuliakan Rasulullah. Kita nih, kita kasih apa buat Rasulullah SAW? Sebetulnya kita nggak kita kasih api juga, Nabi udah paling mulia. Cuman kita nih ingin mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah. Karena di malam 12 Rabiul Awal itu, itu pintu langit lagi dibuka Allah. Kali aja yang belum dapat jodoh tetap jodoh. Amin. Bagian jodoh ambil gitu. Yang belum kaya dikasih kaya. Kerjanya nggak mau. Ngaji malas. Tapi kita harus husnuzon sama Nabi. Karena waktu itu rahmat lagi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Muhammad. Saya kalau tiap malam 12 Rabiul Awal di Monas dulu, ya, zaman masih di Monas, itu saya cuma minta satu, ya Allah, ya, ini anak-anak belum ada tempatnya, mudah-mudahan Engkau berikan ada tempatnya. Kalau malam 12 Rabiul Awal selawat sama Nabi Muhammad. Bingung cari duit 85 miliar di mana? Lah emang Habib Hasan kerja apaan? Kerja ini cuma itu ngopi doang. Ngopi, garah, kerjanya biasa gitu. Kalau Senin jahat roba saudan, bahasa itu ngopi. Malam Selasa tidak mantung duduk di sini. Pulang gila. Kita emang tukang ngopi kan. Malam Rebo baca burda. Beres ngopi, habis baca burda, ngopi lagi. Tukang ngopi. Malam Kamis pulang ke rumah kadang-kadang. Kalau nggak undangan, mobilan. Patol di kopinya, makin hitam. Tapi cakapan gue udah berjamaah. Gue malah hidung gue masih ada. Kalau dia hidungnya ketiban sapi. Yang mau main besok. Coba itu bayangin. Nggak punya apa-apa saya. Punya apa? Datang ke Jakarta bawa duit 20.000 Maulid Subduror naik kereta bejubel. Dulu ente sekarang sih enak naik kereta kagak bejubel. Kali ada yang ngalamin ada. Bejubel, tukang kodok ada di situ. Tukang angsa ada. Peliti. Zaman dulu tuh Beb, kalau naik kereta Jabodetabek pasti begitu. Ini apa? Buketek. Tapi mau bagaimana, namanya juga orang pengen belajar ke Jakarta. Dari Pasar Minggu tadi Pak Durrahman Kumisi, jalan kaki saya ke Rubini 2 kilo, pulangnya baru dianterin pakai motor. Iya.
Itu juga kalau motornya ada. Ini kan dia pabrik motor Kimco. Iya. Man, anterin sama adiknya. Ada murid saya yang anterin. Begitu Beb. Saya beneran, swear. Itu kalau ke Kuitang, di Mustafa kalau ke Kuitang ini, kalau ke Kuitang itu turun di Gondang Dia. Dari Gondang Dia sejalan kaki. Jam 4:30, jam 5 saya sembahyang di jalan. Di musola. Ntar 5:30 saya makan lontong sayur tuh di Kuitang. Lontong sayur sebelum masuk Kuitang, lontong sayur. Terus makan lontong sayur saya ngupi deh. Pojok kabel sama kebulur dikit. Model gue begitu deh. Coba bayangin, tau nggak? Nggak ada pikiran mau dakwah ngajar di Jakarta, nggak ada. Datang ke Habib Kunjung dulu di sini. Ini masih zaman di Habib Kunjung belum batako begini di Banda Hasan. Masih orang kalau kemarin serem, bukan serem sama Habib Ahmad. Kadang-kadang ada yang berbunyi di belah situ tuh. Benar. Saya pernah dengar tuh tahun 85. Kalau dari situ tuh, dia kalau di jam 7:30 dia berani dia kemari. Masih ada Ponjengkol. Situ pula gitu dekat kali di situ. Ciliwung. Itu kalau lewat situ tuh langsung keluar. Itunya masih milik. Belum aku, lampu masih itu masih zaman dulu. Zaman saya masih Habib Ahmad dulu. Zaman itu. Jalan kaki Beb saya. Jalan kaki. Gak boleh masuk kompleks ini muter. Pelototnya udah sapam dulu. Bener asli. Apa kamu? Penjara. Mana? Sekarang sapam ketok palanya. Coba tuh zaman dulu datang ke Jakarta. Udah begitu dari Kuitang saya mesti jalan lagi ke Kiai Syafi'i Hazami saya belajar. Terus lagi belajar Kiai Nur Ali Bekasi. Saya belajar lagi. Ada Habib Abdullah Syami guru saya di sini. Habib Abdullah Syami, ada Habib Husain yang 100 guru saya. Ada Habib Ali bin Abdurrahman guru saya. Ada Habib Abdurrahman juga ayah beliau di Bogor yang guru saya. Nah itu perkara yang gak kepikir. Saya mau bikin majelis taklim, nggak ada. Udah gitu diajarin Betawi sengkek. Betawi Allah, gila. Mendingan orang Jawa. Kalau ini bahasanya enak karena ini beliau adiknya Syekh Nabil. Beliau Syekh Mahir El-Genduti. Ini Jawanya enak kan? Meriki. Ipul Jawa. Weekend. Coba. Nah, beda Jawanya beda. Kalau Jawa mau diapain enak, enggak aja udah. Mahir, Beb, sini aja ya, Beb. Oh, taruh itu di situ, Beb. Coba Betawi. Udah apaan, Beb? Betawi lo. Lo pindahin tuh si buat apaan?
daftar, jejerin sebelah situ, ya. Lalu bawa, kapan dibawa ini? Nanya, iya. Enggak, ditanya. Tahu itu. Mending kritis. Wah. Apaannya Betawi? Hidupnya Betawi. Tahu nggak? Orang Betawi lama. Nginep. Oh, udah sih gagal, tapi lucu aja. Cuma udah kayak temen. Pakai. Betawi itu saya. Ahmad nih, boleh begitu. Betawi doang, tapi Betawi cintanya luar biasa. Betawi kalau dicintai. Kalau Betawi emang mulutnya emang jadah. Tapi hatinya luar biasa. Betawi nggak kedumel, Beb. Kalau orang Jawa kedumel. Bakon. Orang Jawa, dia di belakang diomongin. Belakang ngomongin, kepala pusing. Betawi di situ dia ngomong. Beb, minta maaf tadi, Beb. Beb, ngomong lu di BT. Betawi lo. Capek bisa beli, Beb. Saya ngambilin. Semaunya. Tapi emang bener dia gak punya duit. Emang Betawi ngapain kerjaan? Tidur makan. Kenapa kumis Betawi? Intinya apa ya hadirin? Pada waktu itu saya nggak punya apa-apa. Yang saya punya kecintaan kepada Nabi Muhammad. Pokoknya ini udah kelamaan bicara saya ya. Saya bikin maulid setiap di Monas, saya cuma bilang ya Allah, biar ada pengen ngasih makan orang. Kalau di Monas sih nggak bisa ngasih makan orang. Saya ngasih makan orang tiap tahun buat orang yang baca maulid Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Allah kasih tempat Masjid Nurul Mustafa Center yang insya Allah besok kita adain tanggal 27 malam Kamis besok nih, ya. Insya Allah saya sediain tuh 2000 nampan, jangan nggak makan. Ini udah ya Nabi salam alaikum pada mabur. Gue tahu lu mau ngerokok, gue tahu mau kopi, nangkring lu sono. Ntar kebuli kasih adonan pisang ntar. Jadi sampai selesai sampai baca doa, jangan mondar mandir. Berdoa ya, nggak banyak habaib yang ceramah. Insya Allah habaib pada datang, para ustadz, para kiai, para muallim, para ulama. Saya undang semua sejabotabek untuk muliakan Nabi kita Maulana Muhammad. Oleh karena itu, janganlah kita tidak bersyukur dengan datangnya bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebab bulan inilah kita mengenal Allah, mengenal Nabi kita Maulana Muhammad. Kenapa kita mengenal Allah dan Nabi Muhammad? Karena di bulan ini kita tahu lahirnya Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan Rasulullah, kita nggak
akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita enggak kenal kemuliaannya Nabi kita Maulana Muhammad. Dulu zaman di Empang Bogor, zaman di Kuitang, zaman di Habib Kunjung ini, zaman di mana habaib-habaib dulu nih, kalau bikin acara itu dulu para habaib-habaib duduk khusyuk memuliakan Nabi besar Maulana Muhammad. Kita jangan sampai gak khusyuk muliakan Rasulullah besok. Teriakin suara kita, ya Nabi, suara kita teriakin. Itu puasin di malam itu untuk memuliakan Rasulullah. Bahkan insya Allah juga para habaib, guru-guru kita, ulama-ulama kita bikin acara di Habib Kunjung insya Allah, Magong Habib Keramat Kun Habib Ahmad bin Al-Haddad jatuh pada tanggal 8 ini, 8 Oktober di masjid ini atau di makamnya Habib Ahmad. Kalau nggak salah jatuhnya Minggu sore gitu ya. Minggu sore bukan? Asar. Ada asar. Pokoknya tanggal 8 asar. Ente lihat gitu. Ntar diumumin sama habaib-habaib. Di Bogor seperti biasa tanggal 10 Oktober itu Selasa ba'dal asar di rumah saya dulu, di rumah Syarifah Hababah Fatmah binti Hasan bin Mahsin. Nanti dari situ maghribnya di Habib Keramat Empang Bogor seperti biasa bacaan maulid. Mulai ba'dal asar jam 5:30 selesai. Dilanjut di Habib Keramat Empang Bogor tanggal 10 Oktober. Terakhir, ayo semuanya bawa orang yang kita cintai untuk memuliakan Nabi kita Maulana Muhammad di setiap harinya, di mana saja para kiai, para ustadz, para guru-guru, para habaib bikin acara maulid, jangan sampai kita tinggalkan. Kita duduk ambil barakah agar kita termasuk orang yang pantas mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW.